Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, karena Engkaulah satu-satunya guru yang terbesar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silahkan Ibu Lani. Selamat pagi, judul renungan kita pada pagi ini 24 Januari. Ia mengajar kita. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan. Khotbah yang paling berkuasa tentang firman itu, membaca Alkitab, tidak akan dapat mengubahkan tabiat dan menyelamatkan jiwa-jiwa, kecuali Roh bekerja dengan dan melalui unsur-unsur manusia. Perencanaan dan pemikiran sekali-kali tidak boleh bersifat hendak menarik perhatian kepada diri. Firman itulah suatu kuasa, suatu pedang di tangan manusia, tetapi Roh Suci di dalam kuasanya yang hidup itulah efisiensi untuk mengesankan pikiran. Mereka akan diajar oleh Allah. Yang menyebabkan terang bercahaya ke dalam hati ialah Allah. Sebabnya mengapa Allah dapat melakukan begitu sedikit bagi kita ialah karena kita lupa bahwa kebajikan hidup dalam Roh Suci itu harus bergabung dengan perwakilan manusia. Beserta kebenaran besar yang telah kita terima dengan hak istimewa, seharusnya lah kita di bawah kuasa Roh Suci dapat menjadi saluran terang yang hidup. Maka kemudian dapatlah kita menghampiri tahta kemurahan dan melihat pelangi perjanjian, bertelut dengan hati yang hancur, serta mencari kerajaan surga dengan suatu kekuatan rohani yang akan membawa pahalanya sendiri. Kita akan mengambilnya dengan kekuatan, seperti dibuat oleh Yakub. Kemudian pekabaran kita akan menjadi kuasa Allah kepada keselamatan. Segala permohonan kita akan penuh dengan ketekunan, penuh dengan perasaan akan keperluan kita yang besar, maka kita pun tidak akan ditolak. Kebenaran itu akan diucapkan oleh hidup dan tabiat dan oleh bibir yang telah dijamah oleh bara api yang hidup dari mezbah Allah. Kalau inilah pengalaman kita, maka kita pun akan diangkat keluar dari diri kita yang malang dan hina, yang telah kita sayangkan dengan begitu lemah lembut. Kita akan mengosongkan hati kita dari kuasa kekikiran yang merongrong dan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Kita akan membesarkan Tuhan, Allah segala anugerah, yang telah membesarkan Kristus, maka Ia akan menyatakan kuasanya oleh kita, membuat kita seperti sabit yang tajam di ladang penuaian. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam 2 hari sebelumnya kita sudah belajar dari tulisan Roh Nubuat bahwa
Roh yang memimpin anak-anak Allah adalah Roh Kristus, dan roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran adalah Roh Kristus. Nah, bagaimana dengan mengajar? Roh siapakah yang mengajar kita? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat agar melihat roh siapa yang mengajar kita. Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 50 paragraf 3 berkata, Kristus adalah guru terbesar yang pernah dilihat dunia. Dia membawa pengetahuan kepada manusia langsung dari sorga. Jelas sekali, Roh Nubuat menyatakan bahwa guru terbesar yang dunia pernah lihat adalah Yesus Kristus. Kemudian, dalam Fundamentals of Christian Education, halaman 450 paragraf 2, Nyonya White berkata, di dalam Kristus adalah sumber segala pengetahuan. Di dalam Dia harapan kita untuk hidup kekal terpusat. Dia adalah guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Yesus bukan hanya guru terbesar, tetapi Yesus juga sumber segala pengetahuan, serta pusat hidup kekal. Semakin jelas siapa guru kita yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Selected Messages buku kedua halaman 152 paragraf 1 meringkaskan. Kristus adalah guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Jika disebut guru terbesar, adakah kita memerlukan guru yang lain untuk mengajar kita? Tentu tidak. Yesus adalah yang terbesar satu-satunya. Kepada Yesuslah kita datang untuk belajar. Nah, Yesus telah kembali ke surga. Lalu bagaimana kita belajar kepadanya? Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 417 paragraf 3 mengatakan, guru terbesar diwakili di tengah-tengah kita oleh Roh Kudus. Jadi, meski Yesus sudah kembali, kita dapat belajar kepadanya melalui kehadiran Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah Roh Kudus yang dimaksud adalah oknum lain yang bukan Yesus? Apakah Yesus menghadirkan dirinya sebagai guru terbesar kita melalui oknum lain yang bukan dirinya? Mari kita lihat jawaban Roh Nubuat. Christian Leadership halaman 45 paragraf 1 berkata, orang itu perlu mempelajari pelajaran penting setiap hari dari guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Kristus harus tinggal di dalam hati orang itu, sama seperti darah harus ada di dalam tubuh dan beredar di sana sebagai kuasa yang menghidupkan. Guru terbesar adalah Yesus Kristus, dan agar kita dapat belajar darinya, maka Kristus harus tinggal di dalam hati kita. Bagaimana Kristus dapat tinggal dalam hati kita? Perhatikan, kehadiran Kristus dalam hati kita disamakan dengan kehadiran darah dalam tubuh kita yang memberikan kehidupan. Artinya, penting sekali dan satu-satunya. Di dalam tubuh kita hanya ada satu darah yang memberi kita kehidupan. Karenanya hanya satu yang tinggal dalam hati kita, yaitu Kristus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku 2 halaman 271 paragraf 1 yang berkata, Kristus mengklaim semua orang sebagai miliknya yang percaya pada namanya. Kuasa yang menghidupkan dari Roh Kristus yang tinggal dalam tubuh fana mengikat setiap jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepada Yesus sakral di hatinya, karena hidup mereka tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Roh Kristus inilah kuasa yang menghidupkan itu. Roh Kristus inilah darah rohani yang mengalir dalam tubuh kita. Sebab ingat tadi, Nyonya White menuliskan bahwa Yesus tidak hanya guru terbesar, tetapi kehidupan kekal juga terpusat di dalam Yesus. Semakin nyata siapa guru kita sebenarnya, yaitu Yesus Kristus, dan Dia hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan kepada para dokter untuk diilhami oleh Roh Kristus. Medical Ministry halaman 193 paragraf 3 yang berkata, dokter perlu terus-menerus diilhami dengan Roh Kristus, belajar dari Dia, guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Kemudian mereka akan menjadi murni dalam pemikiran, pikiran,
dalam tindakan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Yesus Kristus, guru terbesar yang dunia pernah lihat dan kenal, masih mengajar kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan memang sebagaimana pelajaran sebelumnya bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Inilah pengurapan yang Yohanes maksudkan dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 27 yang menjadi ayat inti renungan hari ini, yaitu pengurapan Roh Kristus yang terjadi pada hari Pentakosta. Mari kita baca ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat 27 yang berkata, "Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia." Siapa Dia di sini? Yesus Kristus. Karenanya, pengurapan yang diterima itu diterima dari Yesus. Yesus mengurapi jemaat mula-mula dengan Roh-Nya atau pengurapan itu. Dan karena Yesus adalah guru terbesar, maka saat kita menerima Roh Kristus dalam hati kita, kita tidak perlu diajar oleh orang lain atau oknum lain yang bukan Yesus. Cukup Yesus yang hadir melalui pengurapan Roh-Nya. Roh-Nya Kristuslah yang mengajar kita. Sebab Yesuslah satu-satunya guru terbesar yang dunia pernah lihat dan kenal. Dan Yesus mengajar sebagaimana dulu Dia mengajar, yaitu mengajarkan kebenaran. Karenanya, kita dinasihatkan oleh Yohanes untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Sebab ingat, Yesus sendiri berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat dengan terang benderang menyatakan bahwa Roh yang mengajar kita adalah Roh Kristus. Sebagai penutup, perhatikan cara Roh Nubuat menyatakan bahwa hanya Roh Kristuslah yang kita perlukan untuk mengajar kita. Bapa Kita Peduli halaman 342 paragraf 1 mengatakan, "Martabat Kristus sebagai guru ilahi tingkatannya lebih tinggi dari martabat para imam dan para penguasa." Kristus adalah guru ilahi, dan Dia berkata dalam Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1. Guru ilahi mengatakan, "Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa." Yesus guru terbesar yang dunia pernah lihat dan kenal. Yesus adalah guru ilahi, berkata, "Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar." Artinya, hanya Roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Hanya satu Roh yang kompeten untuk ajar umat-umatnya, yaitu Roh-Nya Kristus yang kudus. Tidak ada yang lain. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan dan Roh Nubuat ini, banyak umat Allah yang kembali kepada guru terbesar yang dunia pernah lihat dan kenal. Guru kebenaran, guru ilahi, yaitu Yesus Kristus. Sebab banyak umat Allah yang masih pergi kepada guru yang lain yang mereka sebut Allah Roh, yang bukan guru terbesar dan tidak kompeten. Satu-satunya guru terbesar dan yang kompeten adalah Yesus Kristus, dan Dia tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang terang benderang, bahwa guru kami satu-satunya adalah Yesus Kristus, dan Dia hadir dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.